sasaran. Titik sasaran kita adalah makam Sunan Pandanaran di daerah Kampung Mugas, Semarang. Salam persahabatan, saya Karyono, guru besar PPS Budi Jati di Jejak Sang Guru. Jejak Sang Guru atau JSG, saat ini kita sudah berada, titik sasaran kita adalah di tempat Sarian atau makam Sunan Pandanaran. Nah, dari tim JSG ini kepengen tahu dari mana yang kita Sunan Pandanaran itu dan misinya apa. Pada awalnya datang ke lokasi daerah Desa Mugas, cari Kabupaten Semarang atau Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Nah, untuk ini lebih jelasnya, saya ketemu disambut dengan baik dengan Bapak angkat kita adalah Bapak Warno. Kepengen tahu bahwa sejarah masalah makam atau Eyang Pandanaran ini. Nah, nonton saya Pak, nonton saya Bu, kalau Karyono Pak. Suwarno. Pak Suwarno. Nah, kalau tadi mengertosi Pak. Kalau saya itu kan belum pernah ke sini Pak ya. Nah, atas petunjuk kemarin kita sudah sampai ke Wonosobo, ke makam yang kita Sunan yang Wonosobo atau Raden Dukuh ya Pak ya. Nah, terus kita diarahkan ke sini Pak, ke Semarang ini. Nah, kepengen tahu bahwa sejarah dari yang kita Pandanaran ini gimana Pak? Ya, Sunan Pandanaran dulunya di sini tempat padepokannya. Gitu. Beliau juga menyebarkan agama Islam, terus berputra 6 dari Sunan Tembayat, Klaten, terus di Imogiri dan Semarang. Terus Semarang ini kan awalnya masih hutan, ini kan dulunya Pulau Tirang namanya. Beliau berdiri di sini, terus mendirikan padepokan, terus menyebarkan agama Islam juga. Terus tahun itu terus dulu kan gini masih lautan semua yang di bawah-bawah situ. Ini masih hutan. Jadi lautan. Yang membuka pertama kali di kota Semarang ini, terus jadi bupati pertama. Terus sampai sekarang jadi wali kota, terus berturut-turut ke sini. Beliau terus wafat tahun berapa ya? Ya sekitar 300-an lebih lah. Berapa abad berarti? Jadi abad 17 mungkin ya Pak ya, abad 17. Terus beliau meninggalkan di sini dan terus perjalanan putranya ke Bayat Klaten sana. Diutus sama Sunan Kalijaga. Dulunya Sunan Kalijaga ke sini, mimba-mimba itu kayak cari rumput gitu kan, nggak tahu kalau itu Sunan. Mimba-mimba itu menyamar. Jadi tukang rumput, tukang rumput. Jadi tukang rumput, terus dia yang putranya Sunan Pandanaran itu, terus dia heran loh, dia menyangkol gini, tarik bisa keluar emasnya. Terus dia mesan sama itu yang putranya Sunan Pandanaran 2 yang dibayat disuruh milih salah satu, mana keutamaannya dunia apa akhirat. Kalau itu bandanya kayak emas-emasan itu hartanya lah ditaruh sini semua, dia perjalanan sampai menuju Bayat Klaten jalan terus sampai ke Salatiga di begal itu di begal, di Lampok, di jalan. 3 orang itu ngikuti terus, dia padahal membawa apa, cuma pakaian kan, kira membawa apa, harta gitu kan. Terus kamu ngikuti aku terus gitu kan. Sunan Tembayat itu masih ngikuti terus, dia terus bilang gini, terus orang 3 itu jadi kepala kambing. Terus bilang mbak gitu kan, bersuara loh,
ditengok itu udah berupa kepalanya kambing, badan manusia. Ya, tobat. Wah, kalau benar-benar itu Sunan Pandanaran, wah sakti, terus dia tobat mau minta apa? Suruh ngembalikan ini nih, nggak bisa. Iya. Sampai Salatiga terus perjalanan sampai Klaten Bayat itu. Iya. Ya, terus dia mendirikan apa? Kayak mushola kecil di puncak gunung Jabalikat. Jabalikat adalah Salatiga ya, Pak ya? Enggak, di mana? Klaten. Oh, Klaten. Ya. Ya, terus sampai di situ dia mendirikan itu kan. Terus dia menyebarkan agama Islam juga di sana. Terus dia azan terdengar sama Sunan Kalijaga di Demak. Oh, benar-benar dia menjalankan perintah benar. Ya. Lama-lama dia terus meninggal juga di puncak, namanya Gunung Jabalikat. Di daerah Klaten Jabalikat ya. Belum pernah sana? Belum Pak, belum. Nanti di sana juga ada Pandanaran 2, sini 1, sini bapaknya. Iya. Yang diutus Sunan Kalijaga. Oh, jadi misi awalnya itu di udara sini laut, dan ini bukit ya Pak, ini namanya Gunung Tirang, namanya Pulau Tirang. Gunung Pulau Tirang. Oh, Pulau Tirang. Nah, ini dulunya Pulau Tirang. Dulu laut sini ya. Kayak bawah-bawah sana tuh masih rawa-rawa. Betul. Nah, terus kalau boleh tahu Pak, garwanipun yang Pandanaran sinten Pak? Endang Sejanila. Jadi istrinya itu yang Pandanaran sini itu Endang Janila. Terus itu pamannya Syekh Maulana Ibnu Abdul Salam. Kan itu nanti ada 3 makamnya di Janila. Sunan, istrinya Syekh Maulana. Oke, jadi menurunkan berapa putra? 6 ya. Oh gitu. Yang salah satu dia ada di Imogiri, Bayat, Semarang, Imogiri ada 2, Bayat Klaten ada 1. Ya. Yang di sini ada 2. Nah, Bayat Klaten itu apakah yang dia ada di bukit nih kok Pak? Pandanaran. Namanya Gunung Jabalikat. Oh, tinggi ya. Bukitnya Jabalikat, tapi itu makam yang Pandanaran 2 rupanya yang di Klaten itu. Yang putra pertama. Ya. Pandanaran 2. Jen. Nah, di samping ini kok Pak, dia punya misi untuk mengembangkan agama Islam. Itu ada misi menapa mereka? Ini kok dengar-dengar awal mulanya pendiri atau babat alas di Semarang. Terus mendirikan daerah sini, kota Semarang, namanya Asem Arang-arang. Jadi pohon asem jarang-jarang. Arang-arang jaraknya agak jauh. Oh gitu. Nah, jadi kota Semarang itu ada diambil dulunya itu kan panjang itu ada dulu pohon asem. Banyak sampai laut kan. Ya. Jadi nama legenda dari Semarang ini asal usulnya adalah di Semarang itu dulu banyak dulunya pohon asam, tapi jarang-jarang gitu loh. Dikasih nama kota Semarang gitu. Asam arang-arang akhirnya jadi Semarang gitu ya. Itu asal usul dari nama kota Semarang. Kalau yang bawah itu Jalan Pandanaran, dulu ada pohon pandan-pandannya. Sana bawah itu Jalan Pandanaran. Jadi nggak jauh dari sini itu ada banyak pohon pandan, tapi jarang-jarang gitu. Jadi makanya di sini Pandanaran. Menawi nama aslinipun sinten Pak? Apa? Yang Pandanaran itu. Yang Pandanaran. Semua aslinipun Muhammad Ali Ibrahim. Muhammad Ali Ibrahim itu nama aslinya dari Eyang Pandanaran. Nah di sini dikasih nama Pandanaran mungkin di sini gitu ya. Pandanaran ya. Ya. Kalau berarti mungkin masalah 3 itu ada berkaitan sama yang tadi diikutin di bawah. Iya, yang dari domba itu. Jadi makanya situ disebut daerahnya ada masalah 3. Ya mungkin nanti dalam sejarah nama kota Salatiga ada lagi, lain lagi. Kita ini nanya masalah yang Pandanaran ya. Konten ada ya Pak, terima kasih. Nah, mungkin Pak. Tadi Semarang itu
dari bukit ini bahwa itu sudah laut. Itu kira-kira ya kok istilahnya atau apa situasinya sama dengan Sampokong. Oh, Sampokong. Nah, ini ada hubungan atau waktunya pas periodenya itu? Itu namanya Muhammad Sampokong itu sudah masuk Islam. Dulunya di situ juga ada masjid. Terus digunakan, salah gunakan sama orang Tionghoa. Kalau di Surabaya kan berupa apa kelenteng tapi masjid. Ada yang oh ya, yang di Sampokong itu ya. Sampai sekarang juga masih ada nggih, Pak? Masih. Oh gitu. Iya. Itu yang putrinya Raja Braguta kan dulu zaman dulu kan perang. Dia kalah terus menang Sunan Madalarang. Berarti orangnya kan punya putri, putrinya dikasihkan Sunan Kandanglaran. Putrinya putri yang gaya itu terus jadi mengalap masuk agama Islam menyebarkan. Oh gitu. Siapa namanya? Indang Sedari. Oh jadi istrinya itu? Itu putri dari Raja Praguta. Dulu kan zaman dulu perang. Terus kalah yang ngakoni Sunan Kandanglaran sepi. Oh ya. Yang putri itu terus akhirnya dia mau ke Ini udah lagi. Nah, nanti jadi inilah kita sudah ketemu dari bapak angkat kita, yaitu yang Pak Suwarno, itu yang ditugaskan itu turun temurun. Jadi yang merawat ini nenek bapak ini Bapak Suwarno itu turun ke-7, ya ke-7. Itu dari awal itu dari keturunan nenek moyangnya ditugaskan merawat menjaga makam yang Sunan Madalarang komplek ini keturunan yang ke-7 kalau selama ini. Nah kalau gitu ya kita informasi saking Pak Suwarno sebagai bapak angkat kita juga yang merawat di sini. Terima kasih informasi ini pun. Nah kalau berarti nyuwun tubuh itu. Iya Pak ya. Itu terima kasih. Nah, setelah kita ketemu, karena kita kepengen nelusurin dan kepengen tahu sejarah dari yang Pandanaran ini, siapa yang di dalam, dan juga kita sudah ketemu sama yang yang dikuasakan di sini merawat, menjaga atau kuncen lah kasarannya dengan Pak Suwarso. Nah, tadi kita sudah dapat sumber-sumber dari Pak Suwarso. Nah, ini setelah Suwarno ya, setelah itu kita diizinkan masuk, langsung kita kirim doa di makam Eyang Pandanaran. Nah, di dalam tadi saya sudah intinya hanya kirim doa. Jejak sang guru bukan mencari ilmu, kita hanya kirim doa, melestarikan sejarah. Nah, ternyata yang saya dapat setelah saya doa mendoakan beliau, dan saya juga mohon pada Tuhan bahwa kita diberikan suatu pengampunan segala kesalahan kita semuanya, tim kita ini. Nah, setelah kita doa, langsung kita hening, mohon pada Tuhan dibukakan mata batin.
Nah setelah itu saya tadi yang sesuai yang saya lihat ya dengan mata batin atas izin Tuhan, izin Allah. Satu saya melihat pertama adalah Eyang Wonosobo yang kemarin kita ziarah di Wonosobo. Itu dengan berpakaian sama seperti yang kita lihat pada saat itu, dengan sorjan coklat, ikat kepala, ada coklat putih, tapi tanpa membawa sesuatu. Satu yang kita lihat. Setelah itu muncullah atau menampakkan dirinya adalah Sunan Pandanaran. Dia berpakaian jubah putih, serban putih, dan membawa tasbih di tangan kanannya. Nah, agak sedikit lama hadir lagi Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dengan pakaian surjan juga. Dapat serba hitam, ya. Surjan itu pakai ikat kepala hitam, kumisan memang ganteng sekali. Nah, terus apa namanya? Bajunya juga hitam, kayak surjan gitu. Nah, nah, setelah kita kita ketemu beliau itu, karena di makamnya ada 3 orang yang dimakamkan. Satu adalah Sunan Pandanaran, satu, yang kedua istrinya, yang ketiga anaknya. Ada 3 tadi. Nah, terus saya menanyakan, asal usul yang Pandanaran itu dari siapa sih? Keturunan siapa? Dia mengatakan, menjelaskan justru malah Eyang Wonosobo. Ya, Eyang Wonosobo mengatakan bahwa ini bu anakku, cucuku. Dia bilang, cucu kan? Cucunya. Dia bilang cucunya, terus dia mengatakan hanya seperti itu. Nah, misi beliau Sunan Pandanaran itu adalah menyebarkan agama Islam, dan dia mencari tempat yang sangat tenang. Ketemulah di bukit ini. Ini bukit ya, ini bukit dulu. Dan yang kita lihat tadi diperlihatkan zaman dulunya, bukan laut kayak empang, tambak ya, gede-gede, tambak gede-gede, tambak gede-gede. Nah, satu itu memang ada juga tadi beberapa pohon, tapi saya nggak begitu jelas. Tapi memang jarang-jarang pohon itu, jarang-jarang. Nah, mungkin kalau dikaitkan dengan dengan yang Pak Suwarno tadi, itu mungkin yang dia katakan pohon asem itu mungkin. Ya, tapi jarang-jarang saya lihat. Ya, itu saya lihat itu. Tapi yang nggak jelas itu pohon apa. Tapi setelah kita kaitkan ternyata mungkin yang dijelaskan Pak Suwarno tadi adalah pohon asem. Tapi jarang-jarang. Ya, itu yang saya lihat. Nah, terus dia cuma pesan satu. Hanya satu pesannya. Itu ditungguin dengan yang Sunan Kalijogo nungguin terus itu. Tapi jaraknya nggak terlalu dekat, agak jauh. Jadi sebelah kiri tadi muncul pertama si yang Wonosobo, agak ada jarak itu yang Pandanaran. Sebelah kanan Sunan Kalijogo terakhir muncul gitu, menampakkan diri terakhir. Dia hanya mengatakan pakai bahasa Jawa, wong urip ojo lali karo sing gawe urip. Nah, menurut paham saya adalah itu, orang hidup jangan sampai lupa sama Tuhan, jangan sampai lupa dengan Allah. Kayak iku contohan apa sih dicekel Punta Dewa kae lho. Itu Sunan Kalijogo yang ngomong. Sing dicekel Punta Dewa ku apa kae? Aja lali karo. Nah, yang sudah ngerti yang pegang Sunan Kalijogo itu mungkin hanya sebagai surat ya, pusaka senjatanya. Tapi itu semua agama, semua umat itu sama aja. Yang penting jangan sampai meninggalkan tugas kita secara rutin, mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, kalau di orang Islam itu ada namanya surat Kalimusodo, kelima syahadat, itu setahu saya. Tapi kalau memang orang Islam semua enggak, beraneka ragam, itu adalah kita sama aja. Yang penting intinya jangan meninggalkan. Nah, terus akhirnya yang terakhir agak lama saya suruh maju tadi. Nah, itu yang manggil Sunan Pandanaran. Begitu maju suruh ngapain gitu loh. Atau digerakkan, karena itu hanya energi. Saya diberikan energi termasukkan ke badan. Jadi tadi saya suruh ini, langsung kayak orang ketarik.
kemasukan ke dada. 3 kali saya lihat tadi, yang saya rasakan tadi. Terus mungkin itu yang saya lihat, yang saya rasakan itu monggo kerso penerimaannya itulah dengan saya izin Tuhan mata batin, itulah saya lihat. Nah, mungkin Mas Fajar atau Mas itu monggo silakan. Berarti sama ya Mas ya, kurang lebihnya alurnya seperti yang diceritakan tadi ya. Jadi apa namanya urutannya dari dari penjelasan kuncen sama yang didapat sama Maskar dari sebagai jejak sang guru diberikan penjelasan yang sama dari sudut pandang ya itu karena kata itu semua itu seizin Tuhan, seizin Allah ya, betul. Itu. Jadi waktu Maskar udah di depan tadi, cuman saya nggak tahu kan saya kan biasa Mas kita duduk begini ya, normal. Cuman tiba-tiba tangan saya itu kayak disuruh megang megang lantai. Akhirnya saya begini, itu kok rasanya ya mungkin berkaitan ngomongnya, tapi kan aku tadinya kan nggak tahu ya Mas ngomong di bawah ada apa, tapi tangan ini kayak digandulin benda yang berat. Jadi aku tuh mau narik gini, kalau tak tarik begini sih bisa, cuma kayaknya kok ada yang nyantol gitu. Itu adanya di bawah tanah. Makanya tadi saya tanya Maskar di awal sebelum rolling ini kan saya tanya, Maskar itu apa sih di bawah tanah tuh apa sih? Ternyata Maskar tadi ngasih penjelasan. Oh iya ternyata di bawah tanah. Nah kan saya baru dapat penjelasannya. Jadi kita kan masuk ke dalam tanpa ada niat apa-apa ya Mas. Kita nggak tahu apa-apa. Kita hanya klaim doa lah ya. Betul, merasa itu sama yang saya rasakan angin agak besar, tapi angin khas pantai. Jadi apa ya, kencang tapi nggak dingin, agak panas. Gitu. Cuman saya nganggapnya sekali lagi kayak Maskar tadi, pikir itu bentuk energi di sekitar sini ya. Cuman yang paling berbeda tadi yang di tanah itu, kenapa tangan saya begini? Karena kayak ada yang ngikat di sini tuh kayak mau diangkat nggak bisa gitu kan. Menahan gitu ya. Satu itu karena mungkin bumi itu mempunyai satu daya tarik ya, daya tarik itu terjadi, tapi secara yang kita lihat itu intinya adalah itu mungkin dianggap menunjukkan gitu. Kalau saya lihat tadi yang yang kuning itu semua tadi itu Mas, itu di dalam satu tempat, bukan tertanam di ini, ada wadahnya, terus ada lagi tasbih sama sajadah. Itu di kotak tasbih sama sajadah. Karena waktu itu muncul tadi tasbih ya, tapi itu bukan itu yang saya lihat, lain lagi bentuknya. Itu tasbih sajadah satu-satu sama bentuk itu di dalam suatu kotak. Itu yang saya lihat. Nah, mungkin Bapak. Ya, kalau saya melihat dari latar belakang kita menggali sejarah dari Yakin Pangandaran ini, yang sama-sama kita sudah masuk ke makamnya. Karena posisi saya tadi berada di belakangnya Mas Karyono, saya lihat ada semacam mungkin getaran atau satu kekuatan yang menggetarkan tubuh ini, tubuhnya Mas Karyono. Nah itu apa dan bagaimana? Oke. Tapi kalau kita lihat secara keilmuan Pak, ini mengenergi kuat sekali. Karena tadi reporter kita juga mengatakan bahwa lampu aja sampai kedip-kedip. Baru tadi ya, kedip-kedip. Kayak mati ya itu energi Pak, energi. Itu secara keilmuan ya, jadi kita kepengaruh dengan energi dia, jadi sangat kuat sekali. Nah terus mungkin tadi saya menanyakan sama Pak Suwarno bahwa dari mana beliau kan, nah tadi sudah terjawab, memang itu cucunya, cucu yang Wonosobo. Tadi kan dia sempat nggak menjelaskan, tapi ya nggak apa-apa, itu sesuai dengan wawasan kan ya, itu udah keturunan ke-7 lagi. Nah itu adalah. Nah terus yang pandangan kedua yang ditunjukkan benar ada di Bayat. Itu di bukit itu. Nah itu punya kelebihan tersendiri, tapi tidak dijelaskan di sini Pak. Nah mungkin kaitannya dengan masalah yang begal tadi kan, itu banyak kelebihan sendiri pakai ilmuwan. Kalau ini adalah benar-benar murni mengembangkan agama Pak. Nah kalau yang kedua itu anaknya itu suatu punya kelebihan lagi Pak. Nah di sini kayaknya nggak etis karena kita juga belum dapat jawaban. Paling tidak di lokasinya sana. Itu putra yang namanya Pandanaran 2 yang di Bayat itu putranya dari ini. Nah itulah yang saya terima, ekspedisi JSB kita datang ke lokasi makam Eyang Pandanaran di Desa Mugas, Semarang.
Jawa Tengah. Terima kasih.